Percaya nggak kalau gue bilang gue bisa nebak endingnya Money Heist? Money Heist ini jelas adalah salah satu series yang menjadi primadona di Netflix. Gimana enggak? Mereka itu menjadi series yang katanya sih paling banyak ditonton di seluruh dunia. Dan kalau mungkin beberapa dari kalian yang belum tahu, awalnya tuh series ini tuh nggak laku-laku banget. Bahkan ratingnya terbilang jelek. Si penulis ceritanya Alex Pina, tadi itu mau stop film ini di season 1 karena memang nggak laku. Tapi pada akhirnya Netflix datang dan menawarkan mereka untuk membeli film ini, dimasukin ke Netflix. Hanya dengan angka sebesar 2 dolar. Kita tahu sendiri gimana hasilnya. Sekarang para pemain dan para kru yang terlibat itu kehidupannya berputar 180 derajat. Mereka benar-benar terkenal, mereka menjadi sensasi media, dan yang seperti yang kita tahu, sampai season 5 sekarang, dan nanti akan ada lagi part 2-nya di bulan Desember, menjadi salah satu series yang paling ditunggu di seluruh dunia. Nah, gue sendiri adalah salah satu orang yang cukup enjoy untuk nonton film Money Heist. Tapi pas gue nonton, sebenarnya ada beberapa masalah yang pengen gue bahas di sini. Masalah pertama adalah masalah dari True Line. Sempet gue bahas di video gue yang pertama kalau kalian semua udah nonton. True Line ini kan adalah tulang punggung cerita. Series yang kepanjangan, seperti yang kembali udah gue bahas, itu biasanya tuh mengalami repetisi, melakukan repetisi. Bahkan repetisi itu disengaja, ya kan, memasukkan unsur-unsur karakter baru yang sebenarnya udah nggak diperlukan, hanya untuk menambah bumbu dan konflik yang sebenarnya akhirnya nanti juga punya ending yang sama. Nah, season 1 dan 2 itu menurutku sangat menarik. Selain karena ada mungkin lagu ikonik Bella Ciao, bahasa Spanyol yang mungkin jadinya familiar sama kita dan akhirnya kita gunakan sehari-hari, lalu juga mungkin beberapa scene-scene seru dan ikonik yang kita tahu. Ending dari season 2 tuh menurutku udah perfect. Ada kematian karakter penting, kemenangan dari profesor dan timnya ini juga cukup memuaskan. Ya pokoknya menurut gue sih lumayan satisfy lah endingnya. Tapi pas kita lihat ada season 3, bahkan akhirnya berlanjut ke season 4 dan 5, kita melihat di sini ada pola yang sama. Mereka kembali merampok bank hanya dengan motif-motivasi yang sedikit ditweak saja. Ya kan? Kita lihat orang bilang, wah di season 4 ada karakter penting nih, Nairobi dimatiin. Berani banget nih kreatornya. Menurut gue nggak gitu jauh berbeda dengan kematian karakter Moskow atau Oslo di season pertama. Ya kan? Karakter pentingnya pada akhirnya dimatikan juga. Lalu season kelima pun kalau kita lihat ada salah satu karakter yang sangat penting, karakter yang agak dibenci sama banyak orang tapi juga cukup dicintai oleh banyak pihak. Tokyo ya kita lihat, itu juga dibuat meninggal, dimatikan di cerita ini. Padahal seperti yang kita tahu, Tokyo ini bisa dibilang adalah main character. Bahkan yang menceritakan narasi dari cerita perampokan mereka dari season 1 sampai season 5 part 1 kemarin itu adalah Tokyo. Jadi ini sebenarnya adalah scene yang tidak kita prediksi. Walaupun kembali lagi, bisa juga kita lihat simbolisasinya sama dengan kematian Berlin. Salah satu karakter penting yang cukup dicintai di akhir season kedua. Oke, gue juga melihat karakter seperti Marseille, Palermo, Manila, Alicia Sierra, dan Rafael anaknya Berlin ya, yang diceritakan dalam flashback itu adalah karakter-karakter yang kembali lagi dipaksakan hanya untuk membuat cerita ini semakin panjang. Ya kan? Kita lihat sendiri bagaimana Arturito, kita tahu kita semua tuh nggak suka sama Arturito, dan pasti penulis ceritanya si Alex Pina juga tahu bahwa Arturito ini bisa memberikan bumbu yang berkepanjangan dan pada akhirnya memang kembali dimasukkan ke dalam cerita, dimasukkan lagi menjadi salah satu antagonis hanya untuk mengulang kekesalan yang sama di season 1. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada potensi ending dari season 5 part 2 nanti ya sama juga sama kayak kemarin. Mereka menang, lalu mereka kabur ke seluruh pelosok dunia dan lain-lain ya. Pokoknya intinya happy ending. Nah tapi ada hal menarik yang gue ketemu kemarin. Jadi kemarin gue ketemu sebuah trivia di IMDb. Sebenarnya sih trivia ini gue udah ketemu dari season 2 selesai gitu. Jadi kemarin gue baru ngulik lagi dan gue baru ngeliat. Dan gue menemukan nih simbolisasi dari topeng Salvatore Dali yang merupakan salah satu benda ikonik yang ada di series Money Heist. Nah, topeng ini sebenarnya menyimbolkan sebuah kebingungan atau imajinasi yang lebih dari satu, yang katanya sih biasa ditunjukkan sama profesor dan timnya di film. Jadi itu adalah simbolisasi bagaimana mereka selalu lolos dari maut, di mana mereka selalu mempunyai trik lebih dari satu, yang pada akhirnya mengecoh lawan mereka. Nah, gue sih berpikir, kalau misalnya si Alex Pina ini cukup pintar dan cukup berani, dia bisa aja menarik hati para orang yang tadi udah mulai bete sama cerita Money Heist yang katanya ketebak ini dengan memberikan sebuah twist terakhir
pada ending Money Heist. Dimana akhirnya topeng Salvatore Dali ini juga memberikan simbolisasi yang powerful banget di akhir cerita. Bagaimana kalau dia mengecoh kita semua yang kita pikir udah tahu nih endingnya Money Heist bakal happy ending, mereka bakal menang, ya kan? Kematiannya juga udah jelas nih kan, kita udah sok tahu nih. Wah, Tokyo mati seperti Berlin, Nairobi mati seperti Moskow dan Oslo, begitu pun mungkin nanti Helsinki atau mungkin Rio atau Denver. Karakter-karakter ini mati, tapi pada akhirnya mungkin nanti mereka happy ending. Ternyata di akhir cerita ditwist sama si Alex Pina ini, dan pada akhirnya sih kalau gua sebagai Alex Pina ya, gua akan membuat cerita ini tuh sedikit sad ending, dimana mungkin nanti mereka itu meninggal atau ditangkap dan hanya menyisakan Profesor dan Marcel sebagai survivor, sebagai mungkin orang yang bisa hidup bebas, tapi yang mungkin juga mungkin hidup dalam pengejaran para polisi gitu ya. Nah, dimana ini menurut gue kan lebih powerful gitu, karena balik lagi tidak sama dengan ending season 2 dan memberikan twist dari simbolisasi si topeng Salvatore Dali. Nah, menurut gue tuh ini adalah sebuah kesempatan dari Alex Pina untuk membuktikan kalau dia itu mempunyai formula yang lebih dari satu. Efek kejutan sama seperti kembali lagi topeng Salvatore Dali. Ya, jadi kalau buat kalian yang mungkin udah bete, udah melihat kayak oke lah gue paham nih, gue lihat video lu di episode yang pertama yang judulnya True Line, ada karakter Arturito dipaksakan masuk lagi, ada pembuatan karakter baru seperti Palermo, Marcel, Manila hanya untuk meramaikan cerita. Ya itu bener, itu semua bener. Tapi again, kalau ternyata di akhir Tokyo tetap dibiarkan mati, ya kan? Tokyo memang bener-bener tidak seperti apa yang diteorikan oleh banyak orang ya, karena ada yang bilang kayak ya itu kayaknya sih mungkin hanya halusinasi Stockholm, kan ceritanya di film itu dia lagi dalam pengaruh morfin. Lalu ada yang bilang kayak enggak, itu granat yang meledak, granat yang di dapur. Ya pokoknya yang gue sih nggak tahu ya teori itu benar apa enggak. Gue sih harapkan Tokyo itu benar-benar mati, karena menurut gue kematian Tokyo di episode terakhir dari part 5 season 1 itu juga sebenarnya cukup pinter, cukup menarik dilakukan oleh tim kreatif dari Money Heist. Dia itu membuat kita semakin kehook sama ceritanya, membuat kita juga nontonnya tuh intens, jadi nggak sadar juga kalau sebenarnya tuh ini udah pernah terjadi sama Berlin sebelumnya, dan dibikin 2 part. Kita dibikin makin kepo, dibikin makin nunggu, dibikin ngebahas di forum Twitter atau forum Reddit atau di YouTube, ya kan? Kita melihat sebenarnya ini tuh udah sebuah langkah yang bagus, sebuah langkah pertama untuk membuat banyak orang yang tadinya udah males nonton untuk kembali nonton. Makanya itu gue bilang langkah ini bisa menjadi sebuah langkah yang jenius. Dibikin sad ending, dibikin kalah, tapi ya of course kita bisa melihat mungkin nanti Profesor dan Marce ya, gue sih prediksi ya Profesor dan Marce ini akan melanjutkan kehidupan mereka, tapi mungkin dalam pengejaran menjadi seorang buron. Nah, dimana di sini sih menurut gue hal itu setidaknya akan mematahkan pandangan orang tentang True Line yang benar-benar serupa dari season 1 dan 2 di season ketiga, 4, dan 5. Nah, itu sih prediksi dari gua. Jadi itu sih menurut gua teori yang bisa gua kemukakan tentang ending dari Money Heist. Teori ini sih mungkin juga udah pernah dibahas orang lain, atau mungkin ada juga yang kepikiran sama kayak gua. Tapi kalau gua pure bisa kedapetan teori ini setelah gua membaca ulang trivia dan ketemu pemahaman tentang topeng dari Salvatore Dali ini, simbolisasi tentang sebuah twist, sebuah kejutan yang mungkin aja pada akhirnya ditujukan kepada kita di akhir cerita. Nah, jadi itu sih harapan gue buat Money Heist ya, biar mungkin yang tadi ya udah nggak nonton juga bisa nonton lagi, dan juga yang tadi ya skeptis kayak gue bisa ya sedikit terhibur lah dengan ending yang mungkin cukup berbeda. Gitu aja sih. Jadi kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like, kalian boleh komen, kalian boleh subscribe, boleh bahas juga, boleh add IG gue atau Twitter gue untuk cerita-cerita tentang film lainnya, dan ya gue tunggu aja sih komen dari kalian. Oke? Thank you and bye-bye.